Juli 2026 pukul 6 WIB, tempat Zoom virtual meeting. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di sorga, Ibu Yulia Dian Kristianti, pada hari Rabu 1 Juli 2026 di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, dan telah dikremasi pada hari Jumat 3 Juli 2026 di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Majelis Jemaat, anggota dan simpatisan GKI Sarwa Indah mengaturkan turut berduka cita. Kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Komisi Anak, kenaikan kelas anak sekolah minggu. Perpindahan kelas anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 12 Juli 2026. Nama-nama anak sekolah minggu yang akan pindah kelas telah tertulis di Warta Jemaat. Mohon perhatian jemaat dan orang tua anak sekolah minggu. Persekutuan Komisi Dewasa akan dilaksanakan hari Sabtu 25 Juli 2026, waktu 18.30 WIB, tempat Sekretariat GKI Sarwa Indah. Mohon perhatian jemaat. Komisi Diakonia, ibadah di PWK Hana akan dilaksanakan hari Kamis 9 Juli 2026 pukul 10 WIB, tempat PWK Hana. Mohon perhatian jemaat. Donor darah peduli sesama, GKI Sarwa Indah akan mengadakan donor darah bekerjasama dengan PMI Tangerang Selatan. Akan dilaksanakan Minggu 26 Juli 2026, tempat Sekretariat GKI Sarwa Indah. Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 10 WIB, tempat lantai 2 Sekretariat GKI Sarwa Indah. Mohon perhatian jemaat. Bina Pranikah. Bina Pranikah GKI Sarwa Indah akan berlangsung setiap hari Sabtu mulai 8 Juli 2026 sampai 29 Agustus 2026. Katekisasi Sidi. Katekisasi Sidi tahun ajaran 2026 dan 2027 akan mulai berlangsung pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Masa pendaftaran akan dibuka sejak 5 Juli 2026 hingga 2 Agustus 2026. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan katekisasi Sidi dapat menghubungi Penatua Christopher Lubis atau Penatua Kristabel Panggabean. Pencarian bakal calon penatua periode 2027 sampai 2030. Sesuai dengan tata laksana GKI, Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah mengundang jemaat untuk melaksanakan nama-nama bakal calon penatua untuk masa pelayanan 2027 hingga 2030. Mohon perhatian jemaat. Persidangan ke-28 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta II. Persidangan 28 Majelis GKI Klasis Jakarta II dilaksanakan secara tatap muka pada hari Kamis hingga Sabtu 23 hingga 25 Juli 2026, tempat Hotel Mercure Ancol. Cuti karyawan sekretariat gereja. Diberitahukan kepada jemaat bahwa karyawan sekretariat gereja Bapak Immanuel Triabadi sedang mengambil cuti terhitung dari tanggal 23 Juni hingga 7 Juli 2026. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF.
Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari, pujilah Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita. Ia yang setia, sekalipun kita tidak setia. Angkatlah puji-pujian karena Tuhan yang melakukan melebihi doa dan apa yang kita rindukan. Mari datang berkaum dan biarlah musik kita bergaung. Kami undang bangkit berdiri. Masuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kondisi dan situasi dunia sekarang ini mungkin semakin menghimpit kita. Keadaan mungkin memaksa kita untuk mulai berkompromi. Hati dan kehidupan kita mulai menyimpang dari kehendak Allah. Kasih kita mulai mendingin. Kita telah berubah tidak setia. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap bertahan setia sampai pada kesudahannya. Sebagaimana tertulis dalam Matius 24 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Saudara, secara disadari maupun tidak, kita mungkin telah mulai menyimpang dari janji setia kepada Tuhan. Marilah saat ini kita datang dengan sepenuh hati, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunan atas dosa dan kelalaian kita, atas hati dan hidup kita yang berubah tidak setia. Umat berdoa terlebih dahulu secara pribadi. Saya akan menutup dengan doa pengakuan dosa. Benar Tuhan, kondisi dan situasi dunia yang semakin bergejolak dan semakin menghimpit kami. Terkadang hal ini memaksa kami mulai berkompromi dengan keadaan ini. Hati kami sering mulai menyimpang atas kehendak Tuhan. Kasih kami mulai dingin
dan kami sering tidak setia kepadamu. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami tetap bertahan dan setia kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala ketidaksetiaan kami, atas segala kelalaian kami kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami berdoa atas nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah untuk kita terdapat dalam Matius pasal 24 ayat 13 yang berbunyi demikian, namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Nah, karena itu petunjuk hidup baru bagi kita terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi demikian, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita respon berita anugerah kita dengan mujikan Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus ku berjanji. Minta kau selalu
jemaat terkasih, sebelum kita menggumulkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Allah. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk dekapan-Mu Tuhan di tengah dunia yang begitu kacau balau. Dengan segala kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan kami, Tuhan merengkuh kami, sehingga kami boleh melangkah dan menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur pemeliharaanmu yang meneguhkan kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala berkat yang menopang hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari betul bahwa hidup kami yang sederhana ini senantiasa membutuhkan sapaan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan agar kami boleh semakin diperlengkapi, disapa, diteguhkan, bahkan mungkin ditegur. Agar hidup kami boleh terus-menerus kami jalani berdasarkan kasih-Mu, bukan seturut dengan keinginan kami semata. Mampukanlah kami anak-anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menanamkan firman itu di tengah hati kami. Pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini. Tuhan kiranya juga menolong dan memampukan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pertama diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-24 ayat 34 sampai dengan ayat 38, dilanjutkan dengan ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-49, dilanjutkan dengan ayat 58 sampai dengan ayatnya yang ke-67. Lalu ia berkata, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikannya kepadanya kambing, domba dan lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sara, istri tuanku itu di masa tuanya, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu, tuanku telah memberikan segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, katanya, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara anak perempuan orang Kanaan yang negerinya kudiami ini. Melainkan engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Ayat 42. Hari ini aku sampai ke mata air tadi, dan aku berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, jika engkau berkenan membuat perjalanan yang kutempuh ini berhasil, lihatlah aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadilah begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari kendimu itu. Dan ia menjawab kepadaku, minumlah, dan untuk unta-untamu pun akan kutimba air, maka dialah istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Sebelum aku selesai berkata dalam hatiku, Ribka datang membawa kendi di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Ia segera menurunkan kendi itu dari atas bahunya, serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, aku anak Betuel bin Nahor. Betuel itu dilahirkan Milka bagi Nahor. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian aku berlutut dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Sekarang jika kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku supaya aku berpaling entah kanan atau ke kiri. Ayat ke-58.
Mereka pun memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau." Lalu mereka mengizinkan Ribka, saudara mereka, dan inang pengasuhnya pergi bersama hamba Abraham dan orang-orangnya. Mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, kiranya engkau menjadi beribu-ribu banyaknya dan keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu Ribka beserta hamba-hambanya perempuan bersiap-siap dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka dan berjalan pulang. Sementara itu Ishak datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ketika ia melayangkan pandangannya, dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya dan ketika ia melihat Ishak, ia cepat-cepat turun dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Ribka lalu mengambil cadar dan menutupi mukanya. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak semua yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak pun mencintainya dan merasa terhibur setelah ibunya meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mau memasyurkan nama-Mu, turun-temurun. Sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Aku mau memasyurkan nama-Mu, turun-temurun. Sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Dengarkanlah hai putri, sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan rumah ayahmu, biarkanlah raja bergairah karena elokmu, sebab dia tuanmu, tuanmu hai putri, sebab dia adalah tuanmu. Putri Tirus pun datang, membawa pemberiannya, dan orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu, ya putri. Keindahan belaka putri raja itu, pakaiannya berkapankan emas. Aku mau memasyurkan nama-Mu, turun-temurun. Sebab itu semua bangsa bersyukur kepadamu selama-lamanya. Dengan pakaian bersulam, dia dibawa pada raja, dan anak-anak darah mengikuti dia, yakni teman-teman yang didatangkan
Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-25a. Sebab apa yang aku lakukan, aku tidak tahu. Karena bukan aku yang aku kehendaki, yang aku lakukan, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku lakukan. Jadi, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang melakukannya, tetapi dosa yang menetap di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging, tidak ada sesuatu yang baik, sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku lakukan, bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang tinggal di dalam aku. Jadi, aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Mereka seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Namun hikmat itu dibenarkan oleh apa yang dikerjakannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku dan oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan, membaca, dan juga menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya.
Saudara, tema kita hari ini kesetiaan segenap hidup. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, untuk saat ini kesetiaan itu mudah atau sulit? Setia itu berharga atau murahan? Sulit atau enggak menyatakan kesetiaan itu? Sulit enggak? Gimana? Tergantung gitu ya. Tergantung cuan apa enggak gitu. Kita harus mengakui bahwa dunia semakin hari semakin ada banyak pilihan. Dan kita dijejali dengan banyak pilihan itu. Contohnya kemarin ketika kami One Fun Day bersama anak-anak sekolah minggu, saya tanya ke anak-anak, ada yang suka main TikTok? Gitu. Ada, sehari berapa jam mainnya? 3 jam. Gitu. Terus saya tanya akhirnya, coba kita hitung. Kalau video TikTok itu di rata-rata satu video 1 menit aja. Berarti kalau 1 jam kamu nonton berapa video? 60 toh? 3 jam? Sebulan? Gitu. Terus ada yang ngitung Bapak Ibu pakai kertas gitu. Itu menunjukkan bahwa ada banyak hal di dalam dunia kita, itu baru satu hal. Belum lagi ada banyak hal lain yang membuat kita kadang bingung dengan banyaknya pilihan di dalam kehidupan kita, sehingga kadang kita sulit dan bahkan diperhadapkan pada kegamangan hati. Apakah yang sedang dikerjakan hari ini, apa yang sedang kita pegang hari ini adalah sesuatu yang layak untuk diperjuangkan dan kita setia. Karena seringkali kita diperhadapkan dengan situasi demikian. Hari ini apa yang kita jaga itu dianggap berharga, besok enggak. Atau sebaliknya, apa yang kita perjuangkan hari ini kita merasa ini enggak penting. Tapi setelah kita tinggalkan, berapa waktu kemudian, apa yang kita tinggalkan ternyata berharga betul. Dan kita menyesal melepasnya. Dan bahkan mungkin kesetiaan seringkali dipandang tidak mudah karena kita harus mengakui kita akan mengorbankan kesenangan-kesenangan kita. Ketika kita setia itu berarti ada upaya yang begitu luar biasa dikerjakan terus-menerus dan kita mengesampingkan apa yang mau kita lakukan sesuai dengan kesenangan kita. Nah, bacaan pertama kita hari ini menggambarkan hari itu Bapak Ibu Saudara, hamba Abraham ketika diminta oleh Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak. Dan Abraham secara spesifik mengatakan, carikan anakku istri ke leluhurku. Jangan orang lain. Nggak boleh orang lain. Kamu harus pergi ke asalku, ambilkan istri untuk dia. Bahkan si hamba ini menawarkan, kalau enggak bisa, gimana kalau si Ishak tak bawa gitu ya, ke apa istilahnya pulang kampung gitu ya. Abraham mengatakan enggak, kamu yang harus membawa dia ke sini. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana si hamba ini berkomitmen memenuhi sumpahnya kepada Abraham. Padahal kalau dia mau bandel, tadi kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah secara utuh gitu ya, pasal itu cukup panjang memang. Dia berangkat keluar dari rumah Abraham itu tidak dengan tangan kosong, tapi dengan 10 unta. Dengan ada banyak harta emas-emasan yang begitu mahal, begitu rupa, kalau dia mau lari bawa itu, untung. Kalau dia namanya hamba, dia tidak bisa pergi keluar rumah tuanya sembarangan. Bukankah itu sebuah kesempatan? Mumpung nih bawa 10 unta dengan segala yang ada ini, barang-barang mahal tadi nanti Bapak Ibu baca, ada gelang, ada kalung, ada perhiasan-perhiasan, ada anting. Semuanya itu dipersiapkan Abraham untuk calon istrinya Ishak. Dan si hamba ini membawanya.
Kalau mau lari, gampang. Zaman dulu belum ada Interpol gitu ya. Belum ada Instagram, Facebook untuk nyari orang hilang gitu tuh. Nggak ada teknologi yang bisa mencari orang. Gampang bagi dia keluar, Bapak Ibu Saudara. Gampang bagi dia melarikan diri dan menggunakan harta yang ia bawa itu untuk kehidupannya. Dan tidak perlu lagi bekerja menjadi seorang hamba di rumah Abraham. Dia bahkan mungkin bisa menjadi seorang tuan di tempat lain dengan barang yang ia bawa. Tapi yang dia lakukan sungguh luar biasa. Dia memenuhi itu, dia setia betul kepada Abraham. Dan tidak hanya kepada Abraham. Dia pun berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau nanti aku duduk di sini, aku minta kalau ada seorang perempuan yang memang biasanya itu pekerjaan perempuan, ngambil air di sumur sore-sore. Kalau nanti ada yang mau memiringkan, ya bahasa sekarangnya baskomnya begitu ya, wadah airnya itu untuk aku minum, bahkan dia menawari unta-untaku untuk minum, itu nanti calon istri Tuhanku. Dia melibatkan Tuhan bahkan di dalam komitmennya, dalam kesetiaannya, dia percaya betul Tuhan akan melakukan seperti yang dia harapkan. Dan yang luar biasa, benar terjadi. Pada akhirnya dia berjumpa dengan Ribka. Dan yang luar biasa lagi, pada pandangan pertama gitu ya, si Ishak melihat dari kejauhan di Lahai langsung apa istilahnya tuh, tercenat-cenut gitu ya. Langsung melihat Ribka tuh, wah sini nih gitu ya. Dan dia bersyukur betul, terhibur betul setelah mama terkasihnya meninggal. Kehadiran Ribka menghibur dia, kehadiran Ribka membebat duka citanya setelah dia kehilangan Sarah, ibu terkasih. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kesetiaan hamba Abraham. Bukankah ini sesuatu yang layak untuk kita teladani? Dia setia, hamba ini setia, bukan karena ditakut-takuti, bukan karena ada CCTV-nya begitu ya. Orang sekarang aja ada CCTV aja berani kok ngelakuin hal yang jahat gitu. Enggak ada GPS apa itu yang tracker, enggak ada. Dia dengan ketulusan betul mengerjakan apa yang disumpahkan dia kepada Abraham demi nama Tuhan. Dia berkomitmen betul. Dan yang luar biasa, ini yang kadang tidak kita sadari. Ini dilakukan oleh seorang hamba. Bukan seorang yang terpandang. Kesetiaan yang kita kumpulkan hari ini, kita diajak belajar justru dari seorang hamba. Memang, nama hamba itu tidak disebutkan siapa. Tapi dengan kata-kata hamba yang paling tua, saya mengandaikan, Bapak Ibu Saudara, kalau hamba itu yang diutus adalah siapa adik-adik hambanya Abraham? Udah ingat nak? Lali kabeh toh. Seandainya saya membayangkan, mengandaikan kalau hamba yang diutus itu adalah Eliezer. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kejadian 15, ketika Allah menjanjikan nanti keturunanmu akan banyak, Abraham kan ngomong, lah Tuhan aku aja khawatir semua hartaku ini nanti Eliezer yang nerima. Karena aku gak punya keturunan. Saya mengandaikan, membayangkan kalau seandainya ini yang disuruh Eliezer, bukankah Eliezer ini orang yang luar biasa setianya kepada Abraham. Mungkin dia pernah punya pemikiran gitu. Ketika Abraham belum punya anak, aku akan kaya nih. Punya tuanku, aku yang akan ngelola. Tapi begitu ada Ishak, dia sudah tidak berhak lagi. Bahkan dengan kesetiaannya, dia mengambilkan istri untuk Ishak. Yang artinya
pupus sudah harapan dia untuk mewarisi itu. Kalau seandainya itu benar Eliezer. Kalaupun tidak, ini tetap menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kembali lagi kita diingatkan untuk setia, bukan dari seorang nabi, bukan dari seorang raja, bukan dari nama-nama terkenal di Alkitab, tetapi melalui hamba. Mari kita bandingkan dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Kebanyakan orang di sekitar kita. Yang paling mencolok adalah, tentu tidak semua, tapi para pejabat kita. Bagaimana ketika mereka dilantik? Bersumpah kan? Di atas kitab sucinya masing-masing. Mereka bersumpah akan dengan segenap hati mengerjakan apa yang baik untuk masyarakat, jebuli korupsi. Megang kitabnya, kitab suci yang dipegang. Bahkan begini, sambil ada yang begini, kalau yang Kristen. Enggak takut. Buktinya, enggak ada kesetiaan. Memang tidak semua. Tidak semua. Ya kita sebut saja oknum. Tetapi itu terjadi. Belum lagi, bukankah saat ini ada banyak orang-orang yang dalam berbisnis justru ditusuk oleh siapa? Bisa partner bisnisnya, bisa mantan karyawannya. Loh iya toh? Ada banyak orang-orang yang saat ini memperjuangkan usahanya, tapi justru dihancurkan oleh orang yang dia percaya justru. Enggak ada kesetiaan. Belum lagi ada banyak pasangan-pasangan yang tidak menghormati pernikahannya. Dengan mudah meninggalkan anak dan pasangannya, begitu rupa. Belum lagi ada orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anak. Baru saja tadi subuh saya melihat berita, Bapak Ibu Saudara, ada seorang bayi yang ditemukan di toilet kereta Jogja Surabaya. Sancaka itu. Kereta Sancaka. Jadi bayi ditinggal begitu rupa. Bayangkan. Beberapa waktu lalu saya juga melihat ada bayi yang ditaruh di kardus dan sebagainya. Sedangkan ada banyak orang di luar sana yang bahkan merindukan kehadiran anak. Tapi ada juga banyak anak-anak yang tidak bertanggung jawab kepada orang tuanya. Padahal orang tuanya begitu rupa merawat. Begitu rupa bekerja banting tulang, tapi tidak ada kesetiaan sama sekali. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi, kesetiaan menjadi sesuatu yang sangat berat. Pertanyaannya kenapa demikian? Jangan-jangan kesetiaan itu menjadi berat karena kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh hamba itu. Tidak melibatkan Tuhan dalam komitmen kita. Kita tidak melibatkan Tuhan, berkaryalah, beracaralah. Siapa tahu ketika kita mengupayakan kesetiaan itu, kita hanya berhitung-hitung berdasarkan hitungan duniawi. Menurut yang kita menguntungkan saja. Karena pada dasarnya pergolakan kesetiaan itu tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Antara kita bertahan dengan apa yang kita miliki, dengan meninggalkan dan mengambil yang lain. Kesetiaan itu, pergolakannya itu. Kita bergumul apakah yang kita miliki saat ini itu benar-benar yang terbaik, benar-benar yang paling pas untuk hidup kita, benar-benar yang Tuhan siapkan, atau kita sedang digoda dengan sesuatu yang nampaknya lebih indah. Dan memang pergolakan semacam ini tidak bisa dijawab seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak. Memang pergolakan semacam ini bukan sesuatu hal yang sangat mudah untuk digumulkan, tetapi mari kita libatkan Allah ketika kita menghadapi itu. Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma tadi. Di dalam diri kita, kita menyukai firman Tuhan.
Kita menyukai betul kebenaran, kita tahu betul kebenaran. Tetapi ada di dalam banyak bagian dalam tubuh kita yang dikuasai oleh hal-hal duniawi. Ada pergolakan di dalam diri kita karena apa? Dosa yang betul-betul menawarkan yang nampaknya baik, tapi justru sebenarnya menjerumuskan kita. Oleh karena itu, ketika kita berbicara untuk menjadi setia, maka apa yang dikatakan Tuhan kiranya meneguhkan kita. Libatkanlah Dia dan pikulah kuk yang dari Tuhan. Kuk dari Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan ini menunjukkan sebenarnya bahwa kesetiaan itu bukan sekedar dikatakan. Tapi tindakan memikul kuk itu adalah sebuah tindakan yang nyata, yang membutuhkan usaha dan upaya. Walaupun mungkin kuk yang sedang kita pikul dari Tuhan itu dipandang tidak berharga oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, ini sekedar pengetahuan intermezzo saja. Stola ini sebenarnya adalah gambaran kuk itu. Jadi para pendeta ketika berkhotbah diminta memakai stola ini, itu adalah simbol kuk dari Tuhan. Tapi seringkali apa yang terjadi? Justru bangga dengan kuk. Tidak merasa sedang memikul kuk. Seringkali kita salah paham dengan kuk yang dimaksud Tuhan. Kita seringkali merasa kuk yang diberikan Tuhan itu, beban itu adalah sesuatu yang melelahkan, tidak seru, tidak asik gitu ya. Tapi Tuhan menjanjikan yang luar biasa, Saudara. Bagi setiap orang yang percaya, seperti hamba Abraham tadi, setiap orang yang setia dan percaya kepada Allah, Tuhan akan membuat itu berhasil hidupnya. Tuhan akan membuat hidup kita lebih baik, dipulihkan. Dan Tuhan mengatakan setiap orang yang mau memikul kuk yang Tuhan berikan, dia akan mengalami ketenangan dan merasakan hidupnya lebih enak. Dan ketika kita mengerjakan itu semua, ada janji bahwa kita akan menjadi milik Bapa. Seperti yang dikatakan Tuhan bahwa Tuhanlah yang mengenal Bapa itu, dan di dalam Dia kita bisa menjadi milik Bapa. Oleh karena itu, kesetiaan itu berlaku bagi kita semua. Jangan begini, ini sering kali terjadi. Kamu setia ya? Nuntut orang-orang di sekitar kita setia, kitanya sendiri enggak. Kita menuntut orang-orang di sekitar kita ini, pokoknya kamu setia gitu ya. Tapi kita sendiri tidak mengupayakan agar orang yang berupaya setia itu merasakan diapresiasi. Jadi kesetiaan ini Bapak Ibu Saudara betul antara kita kepada Allah. Tapi juga relasi timbal balik. Sebuah relasi yang aktif antara kita dengan sesama kita. Bisa dengan pasangan, bisa dengan orang tua, bisa dengan anak, bisa dengan saudara-saudara kita. Dan itu sebuah hal yang harus diupayakan bersama. Jangan pernah kita menuntut orang setia, kita pun sendiri tidak setia. Jangan pernah kita menuntut orang itu bisa terus berkomitmen, kalau kita tidak pernah memperjuangkan komitmen itu. Kesetiaan dan komitmen harus berangkat dari diri kita. Dan menjadi teladan. Dan biar orang yang melihat, akhirnya merasakan, ketika ia pun setia, ia menempatkan kesetiaan itu kepada pihak yang benar. Bukan kepada pihak yang hanya menuntut dan menuntut saja. Bukan hanya kepada pihak yang hanya memandang rendah, menyepelekan. Tetapi betul-betul hidup setia ini menjadi sebuah gerak yang dinamis. Gerak yang memang kita saling upayakan bersama. Dan di dalam itu semua kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati. Saat hening untuk kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau penolong kami yang setia dan sejati. Bapa, kesetiaan kami kiranya melibatkan Tuhan untuk berkarya dalam hidup kami. Kesetiaan kami adalah pergumulan kami juga untuk lahan gereja kami di Sukabakti. Ada pergolakan dan hal-hal duniawi yang masih kami hadapi. Tuhan, kami percaya janji Tuhan hidup dan pergumulan kami dalam lahan gereja, Tuhanlah yang berkarya. Dalam Kristus kami memohon. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Biarlah dalam segala kelemahan yang kami miliki, kami mau belajar setia, berkomitmen seperti hamba Abraham. Biarlah kami boleh terus memperjuangkan apa yang sudah kami katakan. Kami boleh di dalam segala keterbatasan kami, boleh mengerjakan segala tanggung jawab kami. Oleh karena itu, hiburkanlah dan teguhkanlah kami, agar kami dapat terus dengan senantiasa bersuka cita, bersyukur, dan merasakan damai sejahtera, mengupayakan segala hal yang baik untuk Tuhan pun juga bagi sesama kami. Dan biarlah teladan kesetiaan kami boleh juga mengubah orang-orang di sekitar kami. Mereka boleh memandang Kristus ketika kami boleh belajar hidup dengan setia. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan kiranya memberkati segala kehidupan kami hari lepas hari, di dalam segala kesibukan kami. Ajarlah kami untuk terus berpengharapan kepadamu, sehingga ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang tidak setia, kami tidak menjadi patah hati, tapi kami boleh dihiburkan, direngkuh, dan dibaharui. Tuhanlah yang senantiasa berjalan bersama dengan kami, sehingga kami mau terus memandang-Mu, sehingga di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam segala tanggung jawab kami hari lepas hari, kami tidak menjalaninya dengan luka batin, bukan dengan trauma, bukan dengan sakit hati, tapi dengan rasa syukur, karena Tuhan senantiasa membebat luka kami. Dan kami biarlah boleh belajar untuk tetap setia dalam segala hal yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memandang apa yang kami upayakan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kami sungguh bersyukur untuk pertambahan usia yang boleh dirasakan oleh saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Nana Diana, Saudari Juliana Marwao, Saudari Claudita Veronica, dan juga Saudara Kevin Sipahutar. Tuhan kiranya memberkati saudara kami ini, biar di dalam pertambahan usia mereka boleh terus merasakan pertolongan dan penghiburan dari Tuhan. Berkati segala apa yang dikerjakan hari demi hari. Tuhan juga senantiasa menyertai dalam segala pergumulan yang mereka hadapi. Tak lupa juga Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Bapak R.C. Siagian, Ibu Ruslina Limbong, Oma Sarah Jaya Sumadi, Bapak Rafles Simamora, Ibu Elizabeth Nau, Ibu Ina Kuriani Siadari, Ibu Petra Huta Galung, anak Eleanora Elizabeth Helen Uria, Bapak Victor Manurung, Saudara Oki Willy Kurnia,
Ibu Kadek Wirianti Madi, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Ibu Tambunan, Bapak Slamet, Ibu Maria Magdalena, Ibu Agustina Sibuya, Bapak Elisa Hia, dan juga kami sungguh bersyukur untuk pemulihan yang boleh dirasakan Pendeta Woro India Stopping. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan ini. Biarlah kasih-Mu yang boleh senantiasa meneguhkan mereka, sehingga dalam masa pemulihan ini mereka boleh terus berpengharapan dan boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Sebentar kami juga akan melakukan dan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan, tolong bimbing kami, agar di dalam merayakan perjamuan kudus ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh kembali diteguhkan dan diingatkan untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Dan di dalam itu semua kami boleh bersyukur untuk kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah misteri perjamuan kudus boleh menjadi penghiburan bagi hidup kami, sehingga kami boleh kembali menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati setiap pribadi yang ada di dalam pemerintahan kami. Kiranya kasih Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang. Tuhan kiranya menghiburkan para pribadi yang ada di pemerintahan, sehingga mereka mengerjakan karya tugas mereka bukan di dalam ketakutan, bukan dalam niat-niat yang jahat, tetapi boleh dengan sungguh memperjuangkan semuanya itu untuk masyarakat. Terlebih Tuhan juga berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan. Kiranya mereka juga boleh menjadi teladan kesetiaan bagi setiap rekan-rekannya. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dikenal, dan biarlah melalui karya mereka, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Inilah doa kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Ivy Gale dengan lagu Tuhan Pegang Hidupku. Dipersilakan. Saat hari terasa berat, langkahku mulai melambat. Kau tetap di sampingku, tak pernah tinggalkanku. Saat hari terasa berat, langkahku mulai melambat. Kau tetap di sampingku, tak pernah tinggalkanku. Waktuku lemah kau kuatkan, waktuku jatuh kau angkatkan. Kau sumber kuatku di setiap waktuku, tak goyah hatiku karena kau bersamaku. Kau sumber kuatku di dalam hidupku, Yesus, hanya Kau pegang selamanya langkahku. Di tengah dunia yang bising, Kau suara yang paling hening. Bukan karena hebatku, tapi karena kasih-Mu. Waktuku hilang arahku, Kau tetap pegang hidupku. Kau sumber kuatku di setiap
serahkan masa depanku hanya di dalam tangan-Mu. Kau sumber kuatku di setiap waktuku, tak goyah hatiku karena Kau bersamaku. Kau sumber kuatku di dalam hidupku, Yesus, hanya Kau pegang selamanya langkahku. Pegang selamanya langkahku. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan ungkapan syukur yang dilandasi firman Tuhan dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Bagi umat yang ingin mempersembahkan persembahan pembangunan, dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan pembangunan, baik di lantai 1, lantai 2, dan lantai mezanin, setelah kantong persembahan melewati umat. Hari baru
Ialah Bapa yang Maha Kudus dan penuh kasih. Dengan hati yang teduh kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa segala sesuatu yang kami miliki berasal dari-Mu. Hidup kami, waktu kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, kesempatan untuk melayani, bahkan kekuatan untuk tetap bertahan di tengah pergumulan dan kelemahan kami. Tuhan, hari ini kami membawa persembahan syukur kami, bukan hanya uang yang kami letakkan, tetapi juga hati yang rindu diperbaharui, hidup yang ingin kembali setia, dan kehendak yang kami serahkan agar dibentuk oleh firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, bila selama ini kami mudah menghitung berkat-Mu, tetapi lambat mempersembahkan hidup bagi-Mu. Ampunilah kami bila tangan kami tertutup bagi sesama, bila mulut kami kurang memuliakan nama-Mu, dan bila kesetiaan kami sering berubah oleh keadaan. Ajarlah kami mempersembahkan kurban syukur yang berkenan kepadamu, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu, hati yang tidak jemu berbuat baik, dan kehidupan yang rela menolong sesama. Kiranya persembahan yang terkumpul ini Engkau kuduskan, pakailah untuk pelayanan gereja-Mu, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk pekerjaan kasih, kesaksian, dan pemeliharaan jemaat-Mu. Berkatilah juga setiap umat yang memberi, baik dalam kelimpahan maupun dalam keterbatasan. Teguhkan kami supaya bukan hanya memberi dari sisa, tetapi belajar mempersembahkan yang terbaik dengan hati yang tulus. Sebentar lagi kami akan datang ke meja perjamuan kudus. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi tanda dari penyerahan hidup kami yang seutuhnya kepadamu. Jadikan kami umat yang setia sampai pada kesudahannya, umat yang hidup dalam syukur, damai, pengampunan, dan kasih yang nyata bagi dunia. Terimalah persembahan kami ya Allah, terimalah hidup kami, dan pakailah semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tes. Saat ini kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya. Kami juga dengan sepenuh hati dan sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini. Apakah ada tamu dari gereja lain? Boleh berdiri, sebentar. Boleh ya. Pada perjamuan ini anak-anak juga turut diundang untuk mengambil bagian. Belajar dari Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Marilah kita mengajak anak-anak untuk menerima anugerah Tuhan ini. Marilah kita menjadi teladan bersama-sama. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah dan sesama? Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup, melayakkan serta menyempurnakan pemahaman kita dalam memahami misteri perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk datang ke meja perjamuan. Kami kembali diundang untuk mengingat karya kasih-Mu. Biarlah kami boleh merayakannya penuh dengan syukur dan sukacita. Ajarlah dan bimbinglah kami agar kami betul-betul menghormati misteri perjamuan kudus. Bimbinglah anak-anak yang bersama dengan kami merayakan perjamuan ini. Biarlah kami boleh menjadi teladan untuk menuntun mereka memahami kasih Tuhan.
Dan biarlah Tuhan sendiri yang menanamkan iman itu kepada mereka, sehingga mereka pun tebus oleh. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah menggarismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jauh melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Trinitas sumber berkat senantiasa memberkati engkau dan melindungi. Kiranya kesetiaan Allah senantiasa meneguhkan langkah hidup kita. Dan di dalam pertolongan Roh Kudus kita mau hidup dalam setia. Kiranya berkat Kristus senantiasa mengiring kita sampai kepada Ia datang kembali dan kita pun berpulang kepadanya. Amin.